Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumu'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita berada di bulan pertama di dalam penanggalan Hijriyah, yaitu bulan Al-Muharram. Yang mana bulan ini adalah salah satu yang termasuk di antara 4 bulan yang mulia yang disebut dengan Arba'atul Hurum. Maka sungguh ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita menambah amal-amal ibadah kita, baik dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas. Karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita diberi kesempatan untuk berada di dunia ini, yang mana dunia adalah ladang bagi akhirat kita kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dimensi ketakwaan sangatlah luas. Kalau kita lihat di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah telah menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat di ayat ketiga dalam surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, yaitu percaya terhadap yang ghaib. Lalu mereka mendirikan salat, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Sebagian para mufassir ketika melihat ayat ini wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka sebagian mufassir ada yang memberikan penjelasan dan mendapatkan kesan bahwa secara implisit maka orang beriman haruslah memiliki harta. Maka untuk memiliki harta melalui jalan secara sunnatullah, yaitu tidak bermalas-malasan dan dia giat untuk bekerja. Karena kalau dia tidak memiliki, maka apa yang akan ia infakkan?
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, orang mukmin, orang muttaqin harus memiliki termasuk dari sisi harta. Tetapi harta dalam pandangan Islam bukan tujuan, karena harta sesungguhnya adalah wasilah atau media untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Al-Haddad dalam salah satu nasihat beliau di dalam kitabnya yaitu Al-Hikam Al-Haddadiyah, beliau menasihati kita dengan ungkapannya ad-dunya syai'an. Kata beliau, mayoritas dunia ini adalah dua hal. Yang pertama adalah hubbul mal wal akharu hubbul jah. Yang pertama adalah cinta harta, dan yang lain atau yang kedua adalah cinta kedudukan atau pangkat dan jabatan. Kata beliau dalam lanjutannya, faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiqun. Barang siapa yang bisa zuhud dalam hal harta dan kedudukan, maka dialah orang yang benar atau orang yang jujur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat di dalam surah Al-Kahf di ayat 46, Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan yang menjadi lebih baik untuk menjadi harapan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman, salah satu ciri mereka adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang ketika mereka menginfakkan sebagian dari harta yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka, maka mereka tidaklah berlebihan dan tidaklah kikir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu nasihat Imam Haddad di dalam kalamnya yang lain, beliau mengingatkan kepada kita, ad-dunya al-mahmudah hiyallati tasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Yang artinya adalah dunia yang terpuji. Sebagaimana kita tahu bahwa tadi dunia setidaknya minimal atau mayoritas yang ada di dunia yang ada dua hal, yaitu hubbul mal dan hubbul jah. Maka beliau mengingatkan di dalam kalamnya yang lain bahwa dunia yang terpuji adalah yang mana allati tasilu biha ila fi'li khairin. Yang dunia itu mampu mengantarkan pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang baik, au yanju biha min fi'li syarrin, atau menyelamatkan pemiliknya dari melakukan keburukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu beliau melanjutkan, wad dunyal madhmumah hiyallati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Dan dunia yang tercela adalah yang dengan sebab dunia tersebut maka pemiliknya meninggalkan ketaatan kepada Allah atau mendorong seseorang yang menjadi pemilik dunia itu untuk melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah untuk mengukur apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka dua hal inilah yang bisa kita jadikan parameter, yaitu antara ad-dunya al-mahmudah dan ad-dunya al-madhmumah. Dan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian
harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, apa-apa yang Allah titipkan kepada kita betul-betul sebagaimana disebut oleh Imam Al-Haddad dengan ad-dunya al-mahmudah, yaitu mendorong dan mengantarkan kita untuk taat kepada Allah, untuk melakukan aneka kebajikan dan menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل
خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة